Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, ada hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 59 ayatnya yang ke-17. Dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Apabila Bapak Saudara dalam keadaan sesak pada pagi hari ini, di dalam pergumulan yang berat pada pagi hari ini, tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi naikkan pujian Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis
apapun pergumulanmu Bapak Saudara, dengan imanmu katakan, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Tetap bersuka di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Ya, mari kita membaca bersama di Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jawab Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama datang untuk berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu yang ikut doa pagi adalah orang-orang yang sudah percaya cukup lama kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin saya yakin dan percaya bahwa kita merindukan kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya melihat banyak dari saudara-saudari yang sejak anaknya sejak lahir ya sudah dibawa ke gereja, sudah dibawa ke sekolah minggu, lalu mengikuti acara penyerahan anak sebagai komitmen kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, dan sebagai komitmen kita bahwa kita akan mendidik dan membesarkannya di dalam Tuhan. Namun ada saatnya ketika khususnya ya ketika dia memasuki masa remaja, banyak sekali remaja yang mulai mempertanyakan imannya. Mereka mulai bertanya, apakah Alkitab ini benar-benar dicatat atau hanya sebuah dongeng? Dan mulai mereka mempertanyakan, apakah sungguh-sungguh Allah itu ada? Atau agama itu hanya sebagai candu bagi manusia yang lemah? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika ada anak kita ataupun teman-teman kita, saudara-saudara kita mempertanyakan hal itu, bagaimana respon kita? Terutama ya, saya menyadari, apalagi kalau anak kita yang bertanya, tiba-tiba misalnya ya, dia tidak mau ke gereja, atau tiba-tiba dia tidak lagi membaca Alkitab, atau tiba-tiba dia tidak lagi mau berdoa. Bagaimana respon dengan yang kita berikan?
Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan. Seorang murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus begitu lama, 3 tahun lebih. Dia sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup dalam dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus melayani, bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasanya menyembuhkan orang, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan dia juga melihat bagaimana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Kalau mungkin ditambah anak-anak dan perempuan mungkin hampir 2 juta. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan badai. Bagaimana angin, ombak yang besar itu bisa taat kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia mendengar dari teman-temannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, apa responnya? Kita melihat di dalam ayat yang ke-25, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menjadi Tuhan Yesus, bagaimana respon kita? Wah, pasti mungkin sebagai manusia kita kecewa. Jadi selama ini apa yang aku tanam, apa yang aku tabur, itu sia-sia dan tidak ada bekas di dalam hidup Thomas. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin ketika anak kita mulai mempertanyakan imannya, pasti kita di dalam hati kita sebagai orang tua ada kekhawatiran, ada ketakutan, mungkin juga ada kekecewaan. Apa yang sudah saya perjuangkan selama ini ternyata sia-sia. Dari sejak di kandungan saya sudah doakan anak ini. Dari sejak kecil saya menceritakan firman Tuhan. Saya membawa dia ke gereja, ikut sekolah minggu. Ya, ketika mereka mempertanyakan imannya, bagaimana seharusnya respon kita? Menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak marah kepada Thomas. Tuhan Yesus tidak menghardik dia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah. Dia Maha tahu. Dan apa yang Thomas katakan di saat di depan teman-temannya itu Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu, ketika dia kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk kedua kalinya, dia sengaja menghampiri Thomas dan dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Wah, Tuhan Yesus dengan sabar dia melayani Thomas. Dengan sabar dia katakan, "Thomas, mari datang. Lihat bekas paku di tanganku. Lihat bekas luka di lambungku. Cucukkan tanganmu." Seperti yang Thomas katakan, saya akan cucukkan dulu baru saya percaya. Tuhan Yesus katakan, "Ayo Thomas, lakukan hal itu." Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi satu teladan bagi kita. Ketika anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita mempertanyakan iman kepada Tuhan Yesus, jangan kita marah, jangan kita berdebat, jangan kita bertengkar dengan mereka. Sebab kalau itu yang kita lakukan, maka itu akan membuat dia semakin jauh dengan kita dan membuat dia juga semakin meragukan imannya. Justru di sanalah kita harus melakukan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hendaklah engkau cepat mendengar, lambat berbicara dan lambat untuk marah." Saat itulah mari kita datang kepada anak kita dan kepada orang yang mempertanyakan iman kita. Kita bertanya kepada mereka, ya, kenapa? Mengapa?
engkau meragukan imanmu? Apa yang membuat engkau meragukan imanmu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Thomas, karena Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Thomas, dia tahu ada apa yang ada di dalam pikiran Thomas. Kalau kita lihat Thomas mengikuti Tuhan Yesus, dia berpikir dengan cara yang lama. Dia pikir Tuhan Yesus itu Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Oleh karena itu dia ngikut Tuhan Yesus dengan semangat. Tetapi ketika dia melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana Tuhan Yesus ketika dihakimi, diadili, dihukum, dia diam saja. Dan bahkan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itu membuat Thomas sangat kecewa. Dan dia merasa tidak mungkin lagi Tuhan Yesus itu menjadi penyelamat bangsanya. Menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Tuhan Yesus tahu itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus menjawab kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang kepada anak kita datang kepada saudara-saudari kita yang meragukan iman tentang Tuhan Yesus. Kita mendengarkan mereka, kita bertanya kepada mereka, kita mendengarkan mereka. Dan setelah itu, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menolong mereka. Seringkali kita melihat orang bisa percaya kepada Tuhan. Itu bukan karena dia mendengarkan penjelasan kita yang begitu luar biasa tentang iman. Seringkali bukan. Tapi yang seringkali mereka lihat adalah bagaimana mereka mengalami Tuhan melalui hidup kita. Oleh karena itu, seperti Yakobus katakan, Yakobus 1 ayat 19, mari kita mendengar. Kita mendengar, cepat mendengarkan mereka. Dengarkan mereka sungguh-sungguh. Kita lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Kita tidak perlu menghadapi mereka dengan marah. Tapi kita mendengarkan mereka. Dan kemudian kita mohon, kita mohon kepada Tuhan, beri hikmat kepada kita. Bagaimana kita bisa menolong mereka. Yang pertama, mari kita menjadi teladan bagi mereka. Bagaimana kita menghidupi iman kita. Kita bukan hanya berbicara, tapi kita melakukan apa yang kita imani. Itu yang mereka lihat. Mereka lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Itu yang kita boleh sharingkan kepada mereka. Dan kita juga bisa menjelaskan firman Tuhan ini dengan begitu lemah lembut dan baik. Dan mungkin kalau kita ada mengalami kesulitan, kita bersyukur di gereja kita punya banyak hamba Tuhan. Ya, kalau remaja biasanya ada pembimbing remaja. Kita boleh minta tolong pembimbing remajanya untuk mendampingi anak kita, menolong anak kita untuk makin mengerti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini menarik sekali ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Thomas dengan lemah lembut, dengan mengerti pergumulan Thomas, dengan penuh kasih kepada Thomas. Bagaimana respon Thomas? Apa yang Thomas katakan? Dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God." Saya percaya pada saat itu Thomas tidak mencucukkan tangannya ke lambungnya Tuhan Yesus. Thomas tidak mencucukkan jarinya ke paku bekas Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu Thomas langsung berlutut dan Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu yang terkasih, itu bukan lip service, itu dari hati Thomas yang terdalam. Bagaimana encounter dia dengan Tuhan, perjumpaan dia dengan Tuhan, itu membuat dia sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesuslah Tuhannya, Tuhan Yesuslah Tuhan Allahnya. Dan kita bisa melihat bagaimana dengan hidup Thomas. Ketika dia mengikut Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dia mulai memberitakan Injil ke Syria, ke Persia, akhirnya ke India Selatan. Dan kita tahu menurut catatan sejarah, akhirnya Thomas mati martir di India. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang
Thomas alami dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang mungkin masih ragu-ragu, untuk membawa mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih, dengan penuh anugerah dari Tuhan. Saya punya satu pengalaman melayani seorang yang biasa anggota usia bahagia. Ya, dia mengikuti usia bahagia ini dengan begitu rajin. Setiap minggu dia akan datang, kecuali kalau dia sakit. Dan selama 8 tahun dia itu ikut usia bahagia dengan begitu rajin. Ya, dan berkali-kali ya saya mendampingi dia, saya memberitakan Injil kepada dia juga, baik di mimbar maupun secara pribadi. Nah, seringkali saya bertanya kepada dia, sudah percaya Tuhan? Dia senyum-senyum aja, dia nggak jawab iya, dia nggak jawab enggak. Lalu saya bilang, kau sudah percaya? Mari dibaptis. Dia bilang, belum Semu, belum. Dia senyum-senyum aja. Sampai berlangsung sampai 8 tahun Bapak Ibu. Wah, yang membawa dia, saudari kita yang membawa dia, itu rasanya, dia bilang, doain terus ya Semu, doain supaya dia mau sungguh-sungguh percaya. Saya bilang, iya. Dan akhirnya masuk ke masa COVID ini, kita nggak ada usia bahagia secara onsite, dan akhirnya online. Dan dia nggak bisa ikut karena pakai Zoom kan. Nah, tiba-tiba dalam satu momen, dia memang sakit sebelumnya, dan kemudian saudari yang membawa dia ini mengatakan kalau sakitnya makin parah dan bercerita banyak kepada saya. Tiba-tiba saja satu hari dia telepon saya, video call, dan saya tanya, ada apa apa yang saya bisa bantu gitu. Dia bilang, enggak ada apa-apa. Lalu saya bilang, kalau mau dibaptis, ya waktu itu otomatis saya bilang sama dia, kalau mau dibaptis, bisa telepon saya, nanti saya sama Musa bisa ke rumah Dia bilang, iya, xie gitu. Ya ya, kalau ingat ya kuat imannya, teguh imannya dalam Tuhan. Nah, saya beritakan Injil lagi kepada dia. Dan dengan ajaib, satu hari seorang saudari yang bawa dia ini datang ke rumahnya untuk ambil barang titipan pesanan. Dan pada saat itu dia sharing kalau dia jatuh, tapi bersyukur Tuhan tolong. Dan saat itu saudari itu bersama dengan rekan mengajak dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat itu anaknya menangis terharu. Dan pada saat itu ada gerakan dari Tuhan buat saudari ini, dan calling dia, ayo kamu sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya, ayo ambil kesempatan ini dibaptis. Dan akhirnya dia mengatakan, iya, saya mau dibaptis. Wah, Bapak Ibu yang terkasih, 8 tahun kami menanti untuk dia menyatakan imannya. Dan dengan luar biasa, dia menyatakan imannya. Dan dia mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu mari kita terus bertekun. Mari kita terus dengan sabar, dengan semangat untuk memberitakan Injil. Dan membawa orang-orang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang begitu ajaib. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mengenal kami. Tidak ada orang yang lebih mengenal kami daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan pada kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi pemberita firman-Mu. Pakai hidup kami menjadi buku yang tertulis, yang bisa dibaca oleh banyak orang, yang membawa mereka datang dan percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, berkati hidup kami, berkati anak cucu kami, supaya mereka juga boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa. Pertama kita mau bersyukur untuk saudara-saudari yang akan dibaptis pada
hari ini di dalam Retreat Encounter, kita doakan untuk saudara-saudari kita yang akan dibaptis pada pagi ini. Kita mohon Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini ada saudara-saudari kami yang sedang mengikuti Retreat Encounter. Tuhan, kami mau berdoa, bila setiap peserta boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau. Mereka boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami bagaimana Engkau memberikan mereka kelepasan dari segala ikatan kuasa dosa dan juga kuasa jahat Tuhan. Engkau memberikan hidup yang baru buat setiap mereka ya Tuhan. Sungguh-sungguh hidup mereka boleh mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Dan Engkau ubah hidup mereka boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka melalui sakramen ini, mereka boleh diteguhkan dan dikuatkan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, urapi dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan biarlah semuanya ini boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga mau bersama-sama berdoa untuk retret keluarga dan misi keluarga yang akan diadakan oleh gereja kita pada tanggal 22 sampai 26 Juni. Kita doakan melalui retret ini keluarga boleh diperteguh, dan melalui misi yang kita lakukan ini banyak jiwa-jiwa yang boleh dilayani dan dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau menyerahkan untuk retret dan misi keluarga kami pada tanggal 22 sampai 26 Juni. Kami rindu Tuhan persiapkan hati setiap peserta ya Tuhan untuk sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan melalui retret ini. Keluarga mereka, hidup mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dan kami juga rindu Tuhan melalui misi yang kami adakan ini banyak jiwa-jiwa yang boleh dilayani untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan bahkan boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan berkati perjalanan, baik pergi selama perjalanan ke Salatiga, ke Solo. Tuhan berkati sehingga boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan berkati setiap peserta, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, hati yang rindu untuk melayani, dan biarlah ada sungguh-sungguh ada sukacita dan penyertaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak kita, baik yang di SD, SMP maupun SMA yang sedang menghadapi ujian akhir. Kita doakan mereka supaya mereka boleh sungguh-sungguh bertumbuh melalui ujian ini, karakternya, semangatnya. Kita mohon Tuhan sertai mereka. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang mengalami ujian, baik SD, SMP maupun SMA. Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu. Tuhan, tolong mereka untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesehatan. Tuhan, berikan mereka kerajinan, ketekunan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan juga akan memberi kepada mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Sungguh-sungguh Tuhan, intelektual mereka boleh semakin bertumbuh. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami ini boleh menjadi generasi yang sungguh-sungguh pintar dan juga yang mengasihi Tuhan, yang boleh menjadi berkat dan terang di tengah dunia yang gelap ini. Mohon Tuhan jaga lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita yang terakhir, kita mau berdoa untuk ulang tahun dari gereja kita yang ada di Solo. Kita doakan minggu depan mereka akan merayakan ulang tahun. Doakan setiap pengurus dan jemaat yang ada di sana boleh semakin mencintai Tuhan, semakin bertumbuh, dan boleh membawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk gereja kami yang ada di Solo. Kami yakin dan percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan. Kami rindu Tuhan melalui gereja ini
boleh membawa banyak jiwa untuk datang dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati untuk para pengurus jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan kerjasama yang baik ya Tuhan, untuk fokus dan melayani Engkau, dan Engkau juga memberikan mereka karunia-karunia yang mereka butuhkan ya Tuhan, untuk melayani Engkau, dan pakai mereka Tuhan dengan kesatuan hati, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk datang dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan juga memberkati untuk kebutuhan hamba Tuhan bagi gereja kami yang di Solo. Tuhan, mohon Engkau yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kesempatan kami berdoa pada pagi hari ini. Kami bersahati, kami juga mau menyerahkan ibadah kami esok hari. Kau berkati setiap rekan-rekan kami yang akan melayani, urapilah mereka dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati setiap kami yang akan mengikuti ibadah, siapkan hati kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh dapat menyembah, untuk sungguh-sungguh boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Kau melawat setiap kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ada pembaharuan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami boleh makin dekat padamu. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami berdoa pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati dan sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kebaktian kita doa sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.